momentum pergantian tahun ini kita muhasabah kepada diri kita. Apakah tahun lalu yang akan kita tinggalkan, kita sudah istiqomah menjalankan taklim? Apakah kita sudah istiqomah di dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada kita untuk ribat, untuk beramal soleh, untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah? Apakah itu semua sudah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah? Maka Rasulullah SAW itu setiap kali beliau menyampaikan nasihatnya, beliau senantiasa menyampaikan 3 surat dan 4 ayat itu untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena takwa itu merupakan bekal hidup kita untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Bekal itu bukan harta benda, bukan juga keluarga, tetapi takwa yang akan menjadi bekal hidup kita untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa merupakan puncak prestasi tertinggi bagi manusia. Takwa kalau kita ibaratkan sebuah perahu yang berlayar, dia adalah kemudi dan kompas. Sebuah kapal yang akan berlayar, yang akan mengarungi samudera luas ataupun lautan lepas, untuk sampai kepada pantai harapan tempat berlabuh, dia mesti mengandalkan 2 alat, yaitu kemudi dan kompas. Berani mencoba berlayar tanpa kemudi dan kompas, dia akan terbawa oleh arus gelombang, bahkan akan tenggelam dan karam pada penyesalan yang berkepanjangan. Begitu juga manusia yang hidup tanpa takwa akan menjadi hampa dan sia-sia. Bahkan akan tergerus oleh gelombang kehidupan dan akan merasakan penyesalan yang tiada henti-hentinya. Untuk itu takwa harus senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasih sayang Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita, bahkan di setiap waktu-waktu, di setiap saat, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan dan tahun, ada waktu-waktu yang Allah berikan, yang ketika kita melakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Maka bulan ini adalah bulan Rajab. Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Di bulan Rajab Rasulullah senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Karena Rajab adalah bulan yang diagungkan, bulan kemuliaan. Jadi Rasulullah meningkatkan kualitas ibadah di bulan Rajab. Ibadah kita, kewajiban yang harus kita lakukan, sudahkah kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Salat kita, sudahkah kita berjamaah di masjid dengan penuh keistiqomahan? Sudahkah kita menghidupkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keistiqomahan? Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah yang memang dicantumkan di dalam Al-Quran. Ada sunnah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, yaitu sunnah salat qiyamul lail, yang ketika kita melakukan itu, Masya Allah, pahalanya sangat tinggi sekali. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-79 sampai dengan ke-81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada 4 keutamaan yang dijelaskan di dalam tafsir tentang ayat ini. 4 keutamaan yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sholat qiyamul lail, Allah akan tempatkan pada tempat yang mulia, maqamam mahmuda. Kemudian yang kedua,
Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dia rasakan bagi orang-orang yang senantiasa menghidupkan sholat qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, Allah akan mudahkan dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap langkahnya. Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang senantiasa menghidupkan sholat qiyamul lail. Dan yang keempat, Allah akan tolong langsung bagi orang-orang yang akan menyakitinya. Jadi 4 keutamaan yang terkandung di dalam ayat ini bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sholat qiyamul lail. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-15 sampai dengan ke-17 Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang menghidupkan sholat qiyamul lail itu adalah bagian daripada ciri-ciri ahli surga yang ada di dunia. Allah yang menyebutkan bahwa orang yang menghidupkan sholat qiyamul lail adalah ciri daripada ahli surga. Dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tinggal di taman-taman surga dan mata air. Yang mereka itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang-orang yang pada waktu hidup di dunia senantiasa melakukan kebaikan, membantu saudaranya yang membutuhkan, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi karena Allah, membantu orang yang membutuhkan, berbuat baik. Kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang yang tinggal di surga pada waktu hidup di dunia senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian apalagi ciri ahli surga? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain kira-kira sedikit tidur di waktu malam? Nongkrong-nongkrong, main HP, ngerokok-ngerokok? Bukan. Tetapi tadi sujud kepada Allah, sholat qiyamul lail, sholat malam. Bagian daripada ciri-ciri ahli surga adalah orang yang pada waktu hidup di dunia senantiasa menghidupkan sholat qiyamul lail. Kemudian ciri yang keempat yang terkandung di dalam ayat ini, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu akhir malam menjelang subuh dia memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah sudah sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ini ciri-ciri dari ahli surga. Pertama, orang yang tinggal di dunia itu orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian sedikit sekali tidur di waktu malam untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Itu ciri-ciri ahli surga. Kemudian yang ketiga, di waktu akhir malam dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri ahli surga. Tinggal kita, Allah sudah memberitahukan. Apakah kita mau melakukan ciri-ciri yang Allah sebutkan itu? Walaupun rasa-rasanya bagi yang tidak biasa berat, memang sangat berat. Tetapi ketika kita memohon kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya minimal enggak 11, witirnya 3. Atau 3 ternyata nggak bisa, 1 masih dibolehkan. Yang penting ada keinginan dan kemauan. Biar nanti Allah akan memudahkan. Maka ini kabar gembira dari Allah bahwa ciri-ciri ahli surga yang Allah sebutkan tadi, itulah yang harus senantiasa kita istiqomah melakukan itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Al-afu minkum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.